Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar suara Guyo di benaknya. Kutua, bolehkah aku tahu apa sebenarnya Cihanyu yang sedang kamu bicarakan? Tanya Xiaoyan. Cihanyu adalah salah satu batu roh yang paling tahan dingin di dunia. Kamu juga telah melihat efeknya sebelumnya. Selama Doki dituangkan, kemampuannya untuk menahan udara dingin akan segera terlihat. Gadis kecil ini mampu tetap tenang di dunia es dan salju ini karena dia membawa benda ini bersamanya, ucap Guyao. Setelah mendengarkan ini, Xiaoyan merasa takjub dengan kemampuan yang dimiliki Cihanyu. Melihat ukuran token giok tadi, kemungkinan besar ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Tidak disangka bahwa token giok yang tidak mencolok seperti itu benar-benar mampu mengeluarkan semua udara dingin di tempat ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan adanya Cihanyu, angin dingin di bawah batu besar seharusnya tidak dapat menciptakan gelombang. Selama kelompok Tianying bertindak untuk menekannya, bahaya kali ini seharusnya dapat diatasi. Pada saat ini kelompok Tianying di atas batu besar saling bertukar pandang. Wajah mereka menunjukkan ekspresi selamat dari musibah. Tianying melirik ke arah Murong Qianqian yang masih berdiri di tengah formasi. Meskipun Murong Qianqian yang bertindak pada saat kritis dan menekan batu besar itu, hal ini menyebabkan Tianying merasa agak tidak puas di dalam hatinya. Ia segera menoleh untuk melihat Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda berjanji akan melindungi nona muda dengan baik. Tapi mengapa? Sebelum Tianying menyelesaikan kalimatnya, suara Murong Qianqian tiba-tiba terdengar. Jangan salahkan dia. Sebelum aku bergerak, Xiaoyan juga sudah berencana untuk bergerak. Hanya saja aku selangkah lebih maju darinya. Kalau dia tidak khawatir dengan kalian, dia tidak akan kehilangan aku, ucap Murong Qianqian. Mata Tianying mengeras saat mendengar kata-kata wanita muda itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia sengaja membela Xiaoyan. Kecurigaan di hatinya semakin besar. Mengapa nona muda ini yang sebelumnya sangat dingin dan acuh tak acuh terhadap Xiaoyan, kini tampaknya mengalami perubahan temperamen yang drastis hanya dalam waktu singkat. Sudut mulut Tianying berkedut saat memikirkan hal ini. Harus dikatakan bahwa perubahan karakter seorang wanita bahkan lebih cepat daripada angin. Tianying dan singa api sekali lagi saling berhadapan dan tersenyum. Ekspresi di wajah mereka akhirnya menjadi rileks. Ketiganya berdiri lagi setelah menghembuskan nafas panjang. Karena mereka telah menghabiskan banyak doki, mereka bertiga sedikit goyah ketika berdiri. Hal ini khususnya berlaku bagi Xionggang. Pada saat ini ia sudah benar-benar kelelahan. Ia adalah yang terlemah di antara mereka bertiga. Namun ini bukanlah waktu baginya untuk bersantai. Tubuhnya bergetar sekuat tenaga dan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Pandangannya tertuju pada batu besar di bawah kakinya. Tianying dan singa api langsung mengangguk dengan berat. Mereka mengerti bahwa bahaya saat ini belum teratasi. Oleh karena itu terlepas dari seberapa lelahnya mereka tetap harus berdiri dan menyelesaikannya. Segera doki yang tersisa di dalam tubuh mereka dengan cepat mengalir keluar dan dituangkan ke dalam formasi besar di bawah kaki mereka. Pada saat yang sama mereka bertiga membentuk segel tangan. Mereka perlu menggunakan sisa waktu untuk membentuk formasi besar ini sepenuhnya. Setelah segel di tangan mereka bertiga berubah, gumpalan doki berwarna putih krem itu kembali menggumpal dan muncul di tangan mereka. Pilar cahaya energi setebal lengan melesat keluar dari gugusan cahaya di tangan mereka. Kemudian pilar itu memasuki formasi besar di bawah kaki mereka. Seketika formasi besar yang baru saja tenang itu mulai bergejolak lagi. Garis-garis energi berwarna putih krem kembali berputar bersama formasi besar. Murong Qianqian melihat bahwa formasi besar di bawah kakinya mulai berputar. Dia tersenyum tipis dan tubuhnya yang cantik bergerak, bersiap untuk meninggalkan formasi besar ini. Namun pada saat berikutnya, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Banyak garis retakan dengan cepat menutupi seluruh batu besar. Pada saat yang sama cahaya hijau yang menyilaukan
melesat keluar dari garis retakan itu. Formasi besar yang masih dibentuk oleh trio Tianying langsung runtuh. Garis retakan mengelilingi batu besar di sekitar Murong Qianqian, membentuk area sempit yang hanya dapat menampung satu orang untuk berdiri. Gugusan energi berwarna putih krem di bawah kaki Murong Qianqian dengan cepat menghilang setelah kehilangan sumber dokinya. Ji Hanyu juga mengeluarkan suara bang dan sekali lagi kembali ke tangan Murong Qianqian dengan suara retakan. Setelah energi itu tersebar, angin dingin yang menusuk segera menyembur keluar dari retakan batu besar. Dalam situasi seperti ini, jantung wanita muda itu berdebar kencang seperti rusa yang ketakutan. Mulutnya begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Wajahnya yang cantik benar-benar pucat. Batu besar di samping kaki wanita muda itu dengan cepat tertutup oleh lapisan es yang tebal. Kemudian lapisan es mulai menyebar dan dengan cepat naik ke pergelangan kaki Murong Qianqian. Di sisi lain, formasi itu hancur dan trio Tianying langsung menerima serangan balik. Darah segar menyembur keluar dari mulut ketiganya. Aura mereka juga dengan cepat menjadi layu. Pada saat yang sama angin dingin yang menakutkan menghantam ketiganya dengan keras. Jika mereka bertiga disegel dalam es, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menghindari terkikis hingga mati. Trio Tianying tidak berdaya saat merasakan angin dingin menyerang mereka. Pada saat-saat terakhir ini, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Bagi mereka hidup mereka mungkin penting, tetapi sebagai perbandingan, Murong Qianqian adalah yang paling penting di hati mereka. Sayangnya mereka bertiga sudah berada di ambang kematian. Mereka tidak dapat menyelamatkannya meskipun mereka ingin. Saat ini kemungkinan satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Murong Qianqian adalah Xiaoyan. Tepat saat trio Tianying merasa putus asa, suara angin kencang bagaikan guntur tiba-tiba bergema di langit. Terlihat tiga sosok tiba-tiba muncul di samping mereka dengan cara yang seperti kilat. Tanpa penjelasan apapun, mereka memeluk ketiganya dan membawanya menjauh dari pusat angin dingin. Pada saat yang sama ketika trio Tianying diselamatkan, sosok Xiaoyan juga tiba-tiba muncul di samping tubuh cantik Murong Qianqian. Wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi yang tak tertahankan saat dia menatap gadis menyedihkan di depannya, yang air matanya sudah jatuh. Tangannya melingkari pinggang ramping wanita muda itu. Sebuah api surgawi putih pekat segera muncul dan dengan cepat menghancurkan es dingin di betis wanita muda itu. Meskipun dia telah menyelamatkan wanita muda itu dalam pelukannya, batu besar di bawah Xiaoyan juga runtuh total pada saat ini. Angin dingin yang berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Xiaoyan dan Murong Qianqian yang sepenuhnya diselimuti oleh angin dingin tidak punya tempat untuk pergi. Angin itu menggumpal menjadi tornado besar di sekitar mereka berdua. Di luar badai, trio Tianying yang telah diselamatkan memiliki tatapan terkejut ketika melihat dua avatar Xiaoyan dan Raja Utara di samping mereka. Setelah itu mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arah badai. Hati trio Tianying langsung hancur saat merasakan teror badai tersebut. Menghadapi badai yang begitu menakutkan, bahkan dengan kekuatan tempur Xiaoyan yang mengejutkan, itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Oleh karena itu kemungkinan besar Xiaoyan dan Murong Qianqian sudah menjadi orang yang pasti akan mati saat ini. Trio Tianying meraung keras saat memikirkan hal ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka berniat untuk maju dengan paksa untuk menyelamatkan keduanya. Dalam situasi seperti ini, mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada membiarkan Murong Qianqian menderita luka sekecil apapun. Harus dikatakan bahwa kesetiaan trio Tianying bahkan lebih besar dari beberapa manusia. Namun tepat saat trio Tianying hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, sebuah kata yang acuh tak acuh tiba-tiba terlontar dari tornado. Membekukan, ucap Xiaoyan. Di tengah badai, Xiaoyan melingkarkan tangan kirinya di sekitar tubuh Murong Qianqian yang lembut. Pada saat yang sama dia melihat badai yang bergejolak di depannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menyentuh kekosongan di depannya. Diam! Pada saat suara acuh tak acuh itu keluar, semua hal di antara langit dan bumi tiba-tiba terhenti pada saat ini. Di kejauhan, trio Tianying menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terkejut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Lapisan tipis es dingin dengan cepat mengembun keluar dari jari Xiaoyan dan menyebar ke seluruh langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini bahkan tornado yang sebelumnya ganas pun dibukukan oleh es yang menyebar. Di kejauhan, trio Tianying hanya melihat bahwa di cakrawala tempat Xiaoyan berdiri, sebuah spiral naik seperti corong es besar yang dengan cepat mengembun. Es dingin ini seperti sebuah karya seni. Ia berdiri di antara langit dan bumi. Namun saat ini trio Tianying merasa sangat terkejut. Mereka dapat melihat bahwa patung es besar ini bukanlah sebuah karya seni yang diukir dengan hati-hati,
Tetapi hasil dari tornado sebelumnya yang dipadatkan oleh api putih, nyala api ini tidak hanya memadatkan badai dingin sepenuhnya, tetapi juga menghapus kekuatan yang terkandung di dalamnya dalam sekejap. Perlu diketahui kekuatan yang terkandung dalam tornado dingin ini, bahkan bandi bintang 9 pun tidak dapat menahannya. Namun itu dibekukan oleh Xiaoyan hanya dengan satu jari. Dan bahkan kekuatannya pun terhapus dalam sekejap mata. Ini benar-benar bisa disebut mengejutkan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Pada saat ini bahkan dengan ketenangan Tianying, raut wajahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia lebih terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Murong Qianqian yang secara bertahap memulihkan pikirannya dalam pelukan Xiaoyan, juga melihat cara mengerikan Xiaoyan. Segera ada badai di hati gadis itu, dan raut wajah cantiknya berubah menjadi keterkejutan. Emosi di hatinya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Adapun Xiaoyan, ekspresinya selalu acuh tak acuh. Setelah es menyegel seluruh ruang, Xiaoyan merentangkan kelima jarinya, dan telapak tangan kanannya dekat dengan es tebal di depannya. Segera dia perlahan-lahan menyedot sedikit udara panas ke dalam mulutnya, lalu berkata dengan suara dalam, "Rusak!" Saat kata rusak keluar dari mulut Xiaoyan, seolah-olah itu adalah perintah ke seluruh dunia. Tiba-tiba seluruh dunia bergetar. Di depan Xiaoyan, bongkahan es besar setinggi 100 kaki tiba-tiba retak seperti gunung es terbalik, dan retakan padat menyebar ke seluruh gunung. Dalam sekejap mata, seluruh gunung telah hancur dan es yang pecah jatuh seperti meteorit, dengan cepat mengubur retakan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Xiaoyan dan Murong Qianqian, ketika bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tidak ada satupun yang mengenai kepalanya. Sambil menggendong gadis yang lembut itu di tangannya, Xiaoyan melangkah pelan di kehampaan, dan langkah memusnah langit di bawah kakinya langsung ditampilkan. Dalam sekejap mata dia sudah muncul di hadapan Tianying. Melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di hadapannya, raut wajah Tianying jelas terkejut. Tetapi sesaat kemudian dia kembali sadar dan menatap Xiaoyan di hadapannya. Saat ini Xiaoyan yang muncul di hadapan Tianying tampak berbeda. Bahkan rambut hitam di ujungnya pun berubah menjadi putih salju. Sepasang mata gelapnya juga berubah menjadi putih. Terlebih lagi aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan juga membuat Tianying merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan ini bahkan tidak terjadi ketika dia berhadapan dengan orang yang berada di pedalaman pegunungan Silin. Sulit dibayangkan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini begitu kuat hingga dia tidak bisa merasakannya. "Dia diberikan padamu, aku akan mengambil sisanya," ucap Xiaoyan. Ketika mendengar nada yang familiar dari mulut Xiaoyan, baru kemudian Tianying bereaksi. Orang di depannya memang Xiaoyan, tetapi dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya begitu kuat. Bagaimanapun, bahkan metode rahasia Orde Suci tidak akan pernah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Oleh karena itu hati Tianying tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan tebakan lain. Mungkin kekuatan yang ditujukan oleh Xiaoyan saat ini adalah apa yang sebenarnya dia miliki. Ketika memikirkan hal ini, mata Tianying tiba-tiba berubah menjadi kengerian. Namun sebelum dia berpikir lebih jauh, Xiaoyan mendorong Murong Qianqian dalam pelukannya ke arahnya. Kemudian dia berbalik dan melihat ngara yang diaduk oleh angin dingin lagi di belakangnya. Xiaoyan melangkah maju selangkah demi selangkah di kehampaan. Di kaki Xiaoyan saat ini api putih juga mengikuti langkahnya. Tianying akhirnya mendongak lagi dan menatap Xiaoyan. Ada tatapan tegas di matanya. Terlepas dari kekuatan yang terakhir, setidaknya Xiaoyan menyelamatkan mereka dan Murong Qianqian. Dari titik ini saja, identitas Xiaoyan tidak perlu dipelajari terlalu dalam. "Xiaoyan, terima kasih," ucap Tianying menangkupkan tangannya dengan erat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan yang berjalan maju menghentikan langkahnya dan sedikit menoleh. Kemudian dia mengangguk sedikit dengan senyum hangat. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan angin dingin menyebar lagi," ucap Xiaoyan. Mendengar respon hangat Xiaoyan, raut wajah Tianying juga sedikit membeku. Ketika dia menatap Xiaoyan, yang terakhir sudah bergerak menuju ngara di depannya. Di samping Tianying, Murong Qianqian sudah sepenuhnya terbangun. Ketika dia mengingat kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, matanya tanpa sadar memperlihatkan keterkejutan yang dalam. Pada saat ini ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, pupil matanya tanpa sadar menyusut lagi. Itu karena Xiaoyan saat ini berdiri di ruang kosong di atas ngarai angin dingin yang hancur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, api putih pekat menyebar dari bawah kakinya. Kemanapun api itu lewat, angin dingin di dunia ini akan langsung terhapus. Bahkan ruang kosong itu menjadi sangat panas saat ini. Saat Xiaoyan berdiri di tengah ngarai, seluruh ki dingin di dunia telah lenyap sepenuhnya. "Domain api, aktifkan!" Suara samar perlahan keluar dari mulut Xiaoyan. Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur yang menggema di seluruh dunia. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar,
Tirai cahaya api putih pekat di bawah kakinya juga terangkat. Itu berubah menjadi api panas yang membara saat naik dengan ganas di langit. Meskipun kelompok Tianying berada cukup jauh dari Xiaoyan, mereka tetap dapat merasakan suhu tinggi yang terpancar dari udara pada jarak yang sangat jauh. Suhu yang menakutkan ini benar-benar menyebabkan nafas mereka tanpa sengaja menjadi sedikit lambat. Mereka memiliki ekspresi serius saat menatap api menakutkan yang membumbung di sekitar tubuh Xiaoyan. Wajah mereka yang awalnya pucat, kini terpanggang oleh suhu tinggi di udara hingga memerah. Gelombang keringat juga mengalir deras. Pada saat yang sama, tatapan yang digunakan mereka untuk melihat api putih pekat itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Api macam apa ini? Api itu benar-benar mampu membuat mereka bandi bintang 9 tidak mampu menghadapinya. Meskipun sebagian besar alasannya adalah karena kondisi mereka saat ini, itu masih cukup untuk membuat mereka merasakan kengerian. Ini adalah api surgawi yang menduduki peringkat ke-11 dalam daftar api surgawi, ucap Tianying. Tianying adalah yang paling berpengalaman di antara mereka. Oleh karena itu, setelah mengamati dengan sesama, nada Tianying akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia perlahan berseru. Ekspresi wajah 3 orang di belakangnya langsung berubah terkejut ketika kata-kata Tianying terdengar. Singa api dan Xionggang saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa api putih pekat di depan mereka sebenarnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-11 dalam daftar api surgawi, yaitu api dingin tulang. Mata singa api menunjukkan ekspresi serius saat dia menatap api putih pekat di sekitar tubuh Xiaoyan. Otot-otot di wajahnya tanpa sadar berkedut saat dia berbicara dengan nada yang sangat terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar mampu memiliki api surgawi yang begitu kuat. Pada saat yang sama di langit di atas lembah, ekspresi Xiaoyan tampak acuh tak acuh saat ia menyapu pandangannya ke lembah di bawah, yang seperti tumpukan batu. Seketika kakinya dengan lembut menginjak udara kosong. Seketika tekanan yang mengerikan menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan ke segala arah. Itu seperti banjir bandang yang meletus. Dalam sekejap mata, itu menekan angin dingin yang bersiul keluar dari garis retakan di bawah. Ekspresi wajah kelompok Tianying tanpa sadar berubah sekali lagi ketika mereka melihat pemandangan ini. Hati mereka terasa sangat terkejut karenanya. Namun Xiaoyan yang berada di langit segera mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap ke atas saat ia membentangkannya di ruang kosong di depannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan suara hembusan pun terdengar. Api surgawi putih pekat segera naik dari telapak tangannya. Seketika Xiaoyan memutar pergelangan tangannya. Tangannya mengendalikan api surgawi putih pekat di tangannya dan dengan santai membalikannya ke bawah. Telapak tangan Xiaoyan ini tampak biasa saja. Namun saat telapak tangan Xiaoyan dibalikan ke bawah, api surgawi tiba-tiba bergejolak di ruang kosong di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, api itu telah menggumpal menjadi telapak tangan api surgawi besar yang menutupi seluruh daratan. Saat telapak tangan Xiaoyan terjatuh, telapak tangan api surgawi yang besar juga menghantam keras seluruh daratan di bawahnya dengan suara dentuman. Seketika seluruh kedalaman pegunungan Silin mulai bergetar hebat. Pegunungan Silin yang baru saja tenang sekali lagi menjadi waspada. Binatang-binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya dengan panik melarikan diri ke segala arah. Seperti burung-burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Pada saat yang sama, tumpukan batu di bawah kaki Xiaoyan dihancurkan dengan keras oleh kekuatan yang mengerikan. Seluruh telapak api surgawi tertanam langsung ke dalam tanah, menekan seluruh lembah di bawahnya, beserta bebatuan dan es. Telapak tangan Xiaoyan ini langsung menciptakan cekungan besar di tanah. Kekuatan telapak tangan api surgawi yang menakutkan telah meratakan dasar cekungan hingga benar-benar rata. Bahkan tidak ada retakan sedikit pun yang terlihat. Lembah di bawahnya juga diratakan oleh telapak tangan ini. Kelompok Tianying tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Ekspresi wajah mereka pun menjadi semakin menarik. Dalam sekejap mata, lembah angin dingin yang tadinya memiliki aura menakutkan, kini seperti boneka tanah liat yang bisa diremas oleh Xiaoyan. Awan dingin yang menakutkan yang awalnya bisa menghancurkan seluruh pegunungan Silin, kini telah padam oleh telapak tangan Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa pemandangan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh trio Tianying. Namun ketika pemandangan itu muncul di depan mereka, hal itu membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Tentu saja ketika mereka melihat teman-teman di samping mereka tidak ragu bahwa pemandangan yang menakutkan di depan mereka benar-benar terjadi. Setelah menyelesaikan jurang itu dan menghilangkan bahaya tersembunyi di depannya, rasa bersalah dalam hati Xiaoyan akhirnya terhapus pada saat ini. Sebagian besar alasan mengapa dia campur tangan adalah karena kelompok Murong Gentian. Tentu saja sebagian kecil lainnya adalah karena apa yang dikatakan kelompok Tianying sebelumnya. Dari sudut pandang Xiaoyan, kehancuran tembok timur disebabkan olehnya. Wajar saja jika dia melangkah maju dan menyelesaikannya. Sebelumnya dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu campur tangan.
Namun karena dia sudah campur tangan saat ini, dia pasti tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Jika hanya untuk menekan retakan besar di depannya, Xiaoyan saat ini memiliki 100 metode yang berbeda. Namun metode ini pada akhirnya hanya sementara. Ia mengobati gejalanya, tetapi tidak akar penyebabnya. Paling lambat, angin dingin akan meletus sekali lagi dalam beberapa ratus tahun. Pada saat itu, ia tidak akan ada di sana. Bahkan jika trio Tianyin telah menembus kelas Dodi, mereka masih tidak akan dapat menutupnya mengingat kekuatan angin dingin. Oleh karena itu, Xiaoyan harus memikirkan cara untuk sepenuhnya menyelesaikan angin dingin ini hari ini. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Angin dingin ini telah melonjak keluar dari bawah tanah. Segel manusia hanya dapat dipertahankan selama 100 tahun. Jika dia tidak dapat menemukan sumber angin dingin ini, dia harus memikirkan solusi dari bawah tanah. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah itu sebuah senyuman muncul. Dia hampir lupa bahwa selain tanah batu tebal di bawah tanah, ada juga magma panas mendidih di bagian terdalam tanah. Benda itu juga merupakan kekuatan alami. Meskipun tidak menakutkan seperti api surgawi, itu juga kekuatan tak berujung. Bukankah akan sempurna untuk menggunakan kekuatan alami untuk menahan angin dingin yang tak berujung ini? Xiaoyan bertindak segera setelah dia memikirkan hal ini. Dia segera menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat melonjak keluar dari antara alisnya. Kekuatan itu dengan cepat menyebar ke bagian terdalam tanah di bawahnya. Tak lama kemudian, di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia sudah merasakan suhu yang sangat tinggi. Magma yang mengeluarkan suhu yang sangat tinggi terus bergolak di bawah tanah seperti air laut. Aura yang menakutkan itu seolah-olah ada seekor naga besar yang hadir di dasar magma. Ketika memikirkan hal ini, Xiaoyan tanpa sadar teringat saat ia berada di bawah menara pemurnian ki langit berkobar di Akademi Jianan. Di bawah magma di sana, tampaknya ada sejenis makhluk misterius mirip kadal yang dapat bertahan hidup di dalam magma. Pada saat itulah, Xiaoyan pertama kalinya bertemu dengan kaisar naga dari suku naga Void kuno, yaitu Sukun. Sekarang setelah dipikir-pikir, semua ini seakan baru saja terjadi kemarin. Hal ini membuat Xiaoyan tanpa sadar mendesah dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang menakutkan di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyebar pada saat ini dan mencapai jauh di bawah tanah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan api surgawi putih pekat tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Xiaoyan tertawa pelan dalam hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan magma di bawah tanah tiba-tiba bergejolak hebat. Mengikuti pikiran Xiaoyan, magma itu dengan cepat menembus tanah berbatu dan dengan cepat melonjak ke permukaan. Setelah ledakannya menggetarkan jiwa, magma merah terang itu seperti naga api besar yang tiba-tiba menyembur keluar dari bawah tanah. Ia melompat ke udara kosong sebelum mendarat dengan keras. Ia seperti air mancur yang dengan cepat menyembur keluar dari tengah cekungan berbentuk telapak tangan dan secara bertahap memenuhi seluruh cekungan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.